Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 9 April 2023, kita merayakan Hari Raya Kebangkitan Tuhan yang merupakan puncak perayaan liturgi kita. Bacaan dibawakan oleh Felicita Zahara dan M.A. Nini Intri. Madah dan Mazmur dilantunkan oleh Lucia Andri dan Nana Puspadewi. Renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Lagu nyanyian baru Angkatlah dipadusuarakan oleh Nana Puspadewi dan Nikolaus Cipto. Selamat Hari Raya Paskah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Kristus telah bangkit dari alam maut. Kebangkitannya menumbuhkan semangat dan harapan baru dalam hati kami. Umat baru diciptakan, kehancuran dunia dipulihkan. Semoga karena rahmat kebangkitan Kristus, kami mampu memperbaharui hidup kami, tidak lagi dikuasai rasa egoisme dan nafsu duniawi. Semoga berkat Kristus yang bangkit membuat kami semakin rendah hati, peduli kepada seluruh ciptaan-Mu, gigih dalam melawan dosa dan kejahatan, tak gentar dan kuat dalam memanggul salib kami, dan selalu hidup seturut kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus, pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Bab 10, ayat 34a dan ayat 37 sampai dengan 43. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Cornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik. Dan ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan.
dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 3, ayat 1 sampai dengan 4. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita lakukan pujian kejayaan. Kristus sudah berjuang melawan kematian. Meskipun ditelan, namun menang. Dosa kita dilebur, kuasa maut gugur. Didamaikan
kita dengan Bapa. Katakan Maria, engkau melihat apa? Wajah Yesusku yang hidup, sungguh mulia hingga aku takjub. Ku dengar malaikat menyampaikan amanat. Yesus Kristus sudah bangkit. Kabarkanlah pada para murid. Sungguh bangkit Yesus Tuhan sebagai pemenang. Hiduplah percaya selamanya. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, telah disembelih. Karena itu, marilah kita berpesta dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 20 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu, masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Merayakan pesta Paskah setiap hari. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Kemarin pada perjamuan terakhir, Yesus bicara tentang cinta. Cinta disajikan dalam pelayanan membasuh kaki para rasul dan perjamuan terakhir bersama mereka. Pembasuhan sebagai wujud cinta bukan hanya soal melayani, tetapi terlebih sebagai penebusan, pembersihan dari dosa. Para murid dibasuh kakinya sebagai tanda dosa-dosanya telah dibersihkan oleh Yesus. Pada Jumat Agung, kita melihat cinta dan ketaatan kepada Bapa dinyatakan dengan sangat jelas. Dengan salibnya, Yesus menanggung dan menebus dosa manusia. Ia menerima salib itu dengan rela. Salib menjadi ungkapan cinta yang tuntas, cinta yang sampai sehabis-habisnya kepada Bapaknya dan manusia, cinta sampai menderita, bahkan sampai mati. Kristus menunjukkan cintanya dengan memberikan nyawanya kepada kita semua, agar kita selamat. Seruan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku," adalah penyerahan diri sebagai wujud ketaatan dan cinta tanpa batas. Cinta tidak selalu dibalas dengan hal yang indah. Cinta kadangkala dibalas dengan penghinaan dan pengkhianatan. Salib mengajarkan kepada kita bahwa cinta dan ketaatan membutuhkan pengorbanan dan penyerahan diri. Namun, di balik salib itu ada pengharapan, ada keselamatan, ada kebangkitan, dan ada kehidupan. Hari ini kita merayakan Paskah. Semua umat bersuka cita menyerukan "Haleluya! Kristus telah bangkit." Dalam sukacita itu, sebagian umat membuat pesta, mengenakan pakaian indah, liturgi dibuat meriah, ada hidangan dan telur Paskah. Namun esok hari, setelah hari itu berlalu, kita kembali ke rutinitas, kembali ke kesibukan sehari-hari kita. Begitukah kita merayakan Paskah? Sebenarnya perayaan Paskah bukanlah perayaan sesaat, bukan sekedar peringatan bersejarah. Paskah merupakan peristiwa keseharian kita, peristiwa dalam kehidupan manusia sehari-hari. Jika kita memperhatikan Injil, kebangkitan Kristus tidak disampaikan dengan cukup jelas. Injil hampir tidak bercerita apa-apa tentang kebangkitan. Penginjil hanya menceritakan tentang kubur yang kosong. Selebihnya Injil menyajikan penampakan-penampakan Yesus. Yesus menampakkan diri hanya kepada orang-orang kesayangannya, bukan kepada para pemimpin atau musuh-musuh yang membunuhnya. Peristiwa itu tidak terjadi di kenisah, tidak terjadi di rumah-rumah sembahyang, tidak terjadi pada waktu para rasul dan pengikut-pengikutnya berdoa, tidak terjadi secara meriah, tetapi terjadi dalam keseharian yang sangat biasa. Penampakan Yesus terjadi justru dalam rutinitas para murid,
ketika mereka mulai bekerja, mulai menempuh perjalanan, mulai mengobrol, mulai makan, dan sebagainya. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena ketika ia pulang dari pekuburan itu. Yesus menampakkan dirinya kepada 2 murid dari Emmaus ketika mereka sedang dalam perjalanan ke desanya. Dan Yesus menampakkan dirinya kepada para rasul ketika mereka sedang menjala di tepi danau Tiberias, ketika mereka sedang bekerja, sedang makan, dan sebagainya. Bagaimana kita merayakan Paskah? Dari kisah di atas, seharusnya kita belajar bahwa Paskah sangat menyangkut keseharian kita. Paskah merupakan peristiwa dalam keseharian kita. Paskah tidak selesai dengan perayaan liturgi di gereja. Tidak selesai dengan dimulainya hari-hari kerja. Justru di sana Paskah baru dimulai. Ketika kita mulai bekerja, mulai bertugas, mulai bertarung, Yesus bangkit dan menampakkan dirinya dalam iman kita untuk meneguhkan kita, untuk memberikan semangat kepada kita. Memang pada hari-hari berikutnya terasa pesta Paskah telah selesai. Kita kembali kepada rutinitas, kepada keseharian. Kita kembali pada pekerjaan dan tugas-tugas kita yang itu juga yang membosankan. Benarkah Paskah sudah selesai? Sekali lagi jawabnya tidak. Paskah baru dimulai. Yesus yang telah bangkit tidak tinggal di gereja saja, tetapi ia akan menyusuri jalan-jalan di kota-kota dan desa kita, memasuki rumah-rumah kita, untuk meneguhkan yang putus asa, untuk menyembuhkan yang sakit lahir batin, untuk mencintai yang merasa ditinggalkan dan kehilangan, dan sebagainya. Marilah kita jadikan setiap hari kita sebagai Paskah, saat Kristus bangkit dalam hidup kita, sehingga kita semakin menjadi pembawa sukacita dan keselamatan bagi semua orang. Pergi ke sawah menanam padi, pulang ke rumah langsung mandi. Semoga di hari raya Paskah kita semua diberkati. Menjadi anak-anak Allah yang semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Naik bendi dari kota tua, beli makan di pasar Krukut. Ia mendahului kamu ke Galilea. Karena itu, jangan takut. Berkah dalam. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, hari ini Kau jadikan hari yang agung dengan kebangkitan Yesus Putramu dari alam maut untuk menyelamatkan kami semua yang berdosa. Kebangkitan Kristus tidak semata membebaskan kami dari dosa, tetapi juga membuka kehidupan baru bagi kami semua. Kegelapan telah dimusnahkan, kejahatan telah dikalahkan, dan kami semua dibawa kepada terang baru, hidup baru. Semoga Engkau meneguhkan iman dan harapan kami akan hidup baru yang Kau anugerahkan kepada kami berkat kebangkitan Putramu. Bimbinglah kami untuk mempertahankan
dan menjaga terang yang telah dianugerahkan kepada kami melalui seluruh gerak kehidupan kami. Demi Yesus Kristus pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nyanyian baru angkatlah, menyambut Kristus yang menang, yang disalibkan dan wafat, sekarang bangkit mulia, merintis jalan bahagia demi umat manusia. Janganlah takut hatimu, sebablah bangkit Tuhanmu. Ingatlah akan sabdanya ketika di Galilea, sesudah Tuhanmu wafat, tentulah bangkit mulia. Pergilah kamu segera, wartakan kabar yang benar, jadilah saksi baginya di hadap seluruh umatnya. Tunjukkan jalan yang